awal chapter manhwa ini terlihat seorang pria yang sudah berumur sedang tertatih-tatih berlari membawa putri kecilnya untuk bersembunyi, yang sepertinya ada sekelompok atau sebuah monster yang sedang mengejar mereka saat ini. Sang anak yang bernama Yezi, ia pun bertanya, "Ayah, kenapa kita harus berlari seperti ini? Apakah yang sedang terjadi di kota sebenarnya?" Yezi pun hanya bisa berkata seperti itu, yang kemudian sang ayah pun menjawab, "Kau tidak perlu banyak tanya di saat seperti ini. Lihatlah, mereka semua sudah semakin dekat untuk memburu kita. Jika tertangkap, pasti kita akan mati." Di tengah situasi panik itu, ayah Yezi pun meminta Yezi untuk pergi ke sebuah tempat yang sudah dituju oleh ayahnya. Di sana sang ayah yakin jika Yezi pasti akan selamat dari para monster yang mengejarnya kali ini. "Yezi, sekarang dengarkan ayah. Hanya ada satu cara untuk membuatmu tetap bertahan hidup. Ayah tidak peduli kalau ayah harus mati oleh mereka semua. Sekarang cepatlah masuk ke dalam dan lepaskanlah monster itu." Entah siapa monster yang dimaksud oleh ayah Yezi, tapi ia langsung membuka sebuah pintu yang dirantai dilapis oleh beberapa mantra. Yezi sendiri hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Singkat cerita, setelah beberapa menit mencoba, pada akhirnya rantai mantra itu pun berhasil dibuka oleh ayah Yezi menggunakan sebuah kapak mantra juga. "Yezi, sekarang cepat masuk. Ayah akan mencoba untuk menghalau mereka." "Tapi ayah, apa yang terjadi? Ayah, apakah ayah terluka? Sudah, jangan banyak tanya, cepat sana masuk. Cari pria yang dirantai di dalam dan bukalah ikatannya." Yezi pun hanya bisa bingung mendengar apa yang dikatakan oleh sang ayah. Dengan mata yang berkaca-kaca menahan rasa takut yang hebat, ia pun mencoba untuk masuk ke dalam dan menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya barusan. Dan setibanya di sana, Yezi pun merangkak dengan linangan air mata juga keringat yang terus menyucur. Kemudian ia pun bertemu dengan seseorang yang nampaknya dirantai. "Aku sudah menemukan rantainya. Sepertinya ada kaki di sini, di sebelah rantai itu. Apakah itu dia? Ya, aku rasa ini adalah orang yang dimaksud oleh ayah." Setelah Yeji beranikan diri untuk menatap sosok itu, orang itu berpenampilan tidak terlalu seram, tapi dia duduk di sebuah bangku tua dan tubuhnya pun diikat oleh rantai yang berlapis dengan banyak sekali mantra. Namun orang itu tetap santuy sembari meminum segelas sirup marjan. Sosok ini bernama Dante Fender yang merupakan seorang demon hunter. Setelah itu ayah Yezi pun meminta bantuan Dante untuk menyelamatkan semua orang, termasuk mereka berdua, dari para makhluk yang saat ini sedang mengejar dan berusaha untuk masuk ke dalam tempat ini. Dante pun menjawab, "Menyelamatkan kalian. Kenapa aku harus melakukan hal itu setelah apa yang dulu kalian perbuat padaku? Dulu aku selalu melindungi kalian semua selama 3 tahun lamanya. Tapi kalian lebih percaya pada orang luar, seorang misionaris, daripada seorang diriku ini. Kalian para manusia yang sudah mengurungku di ruangan ini. Aku hanya bisa diam sembari menikmati, menunggu hari ini akan datang. Di saat itu kalian lebih percaya pada fitnah. Kalian ingin menyerahkanku kepada para bounty hunters dan menghukumku sampai mati. Pada saat semua orang menghinaku, diantaranya kau juga ada di antara mereka semua. Aku hanya bisa diam sembari tersenyum, menunggu hari ini akan tiba. Sekarang, setelah semua yang kukatakan telah terjadi, kau datang ke tempatku dan memintaku untuk menyelamatkan kalian semua. Memangnya apa maksudnya dengan semua perbuatan itu? Itu sungguh perbuatan yang tidak kesatria. Sewaktu ayah Yezi hendak menjelaskan dan meminta maaf pada Dante, tiba-tiba saja banyak sekali pedang dan juga anak panah yang menghujam ke arahnya, sehingga ia pun tidak sempat untuk menjelaskan semuanya
pada Dante di saat itu. Lalu terdengar suara dari belakang pintu. Ada orang yang menghalangi jalan ini. Cepat cari sesuatu untuk membuka pintunya. Yang setelah itu, karena banyaknya busur panah yang menghujam ke arah ayah Yezi secara bertubi-tubi, ia pun lalu menghembuskan nafas terakhirnya tepat di hadapan Dante, sembari bersujud ke arah Dante. Mungkin saja itu adalah sebagai bentuk penghormatan terakhir dari ayah Yezi untuk Dante. Kok kebalik ya? Mungkin maksud yang nulis narasinya itu sebagai bentuk permohonan maaf gitu terakhir dari ayah Yezi. Mungkin kayak gitu nih yang nulis narasi, tapi dia salah nulis. Oke, kita lanjut lagi. Sementara dari celah lubang pintu, nampaknya ada sebuah mata yang menatap tajam ke arah Dante dan juga yang lainnya. Mereka lalu berkata, "Aku sudah menembusnya, masih ada darah di lubang ini. Aku rasa di dalam masih banyak darah lezat yang akan bisa kita nikmati. Hei, biarkan aku juga mencicipi darah itu. Kau sangat rakus sekali. Biarkan aku mencobanya sedikit." Rupanya ayah dari Yezi pun belumlah meninggoy guys. Dia lalu berkata, "Ya Dante, aku akui, memang dulu aku menghinamu. Saat itu aku percaya pada kebohongan misionaris itu daripada ucapanmu. Tapi aku benar-benar berpikir bahwa jika kau mengirimku pergi, Quemair akan membawa keselamatan bagi kita semua. Aku salah Dante, aku tidak tahu, aku tidak pantas menerima pertolonganmu. Tapi setidaknya biarkanlah Yezi, putri kecilku hidup dan ikut bersamamu. Aku mohon selamatkanlah dia Dante, dan lupakan permasalahan yang terjadi di antara kita di masa lalu." Itulah yang dikatakan oleh ayah Yezi, sembari ia memberikan pedang pusaka yang berhasil dirampas oleh penduduk kota kepada Dante kembali. Kemudian Dante pun langsung mengambil sebuah pedang pemberian dari ayah Yezi yang dulu kala memang sejatinya adalah senjata pertahanan untuk Dante sendiri. Lalu pintu pun akhirnya terbuka oleh para makhluk yang jumlahnya lebih dari satu. Para makhluk ini dulunya adalah penduduk kota yang mendiami kota itu semua, termasuk mereka juga kenal baik dengan Yezi sekaligus ayahnya. Tapi karena kehadiran seorang misionaris yang telah mengubah mereka semua seperti layaknya sebuah zombie seperti sekarang, mereka pun pada akhirnya menjadi gila dan haus darah segar untuk selamanya. Dante pun tidak memperdulikan hal itu. Ia langsung menyerang para makhluk-makhluk itu yang juga akan memangsa dirinya. Dikarenakan jumlah para makhluk yang bertaruh dengan Dante kali ini jumlahnya terhitung sangat banyak melampaui kapasitas kemampuannya. Dengan segera tak ingin terjadi hal buruk, Dante segera mengeluarkan sebuah api suci ilahi untuk membakar jiwa-jiwa mereka semua. Walaupun para makhluk itu sekarang telah berhasil dihabisi oleh Dante, tapi sepertinya ia sangat menyesali sesuatu hal yang tidak bisa untuk ia lakukan sebelumnya. Sayang sekali, jika saja aku bisa bertindak lebih cepat, pasti ini tidak akan terjadi dan dia bisa selamat. Kemudian di tengah rasa bersalahnya itu, Dante pun memberikan sebatang sebats kepada ayah Yezi yang saat ini sedang duduk sembari matanya menatap tajam ke arah Dante, karena faktanya ayah Yezi kali ini telah benar-benar meninggal dunia. Yezi yang bingung dengan hal ini, ia lalu bertanya pada Dante, "Apa yang terjadi pada ayahku? Kenapa dia tidak berbicara juga tidak bergerak?" Dante pun tidak banyak menjelaskan hal pada Yezi. Dante berkata sedikit, dia pergi dalam perjalanan yang sangat jauh ke tempat yang indah dan juga damai. Yezi yang polos lalu bertanya lagi pada Dante, "Tempat apakah itu? Apakah itu jauh? Dan apakah bisa kita pergi ke sana sekarang?" Dante dengan tersenyum menjelaskan pada Yezi, "Suatu saat nanti kita pasti juga akan pergi ke tempat itu, tapi sekarang belum saatnya untuk kita ke sana." Sewaktu Dante sedang berjalan sembari menggandeng erat tangan Yezi, ia pun mendengar sebuah suara yang menjelaskan, "Lihat Dante." Tapi Dante pun mengenal jelas siapakah sosok yang mengatakan hal itu. Sosok itu kembali berkata, "Dante, bagaimana kau tega menghabisi semua pengikutku yang baik dan juga sangat setia padaku?
Tapi Dante pun yang sadar dengan siapa yang berbicara sekarang. Ia pun langsung marah sembari akan menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah misionaris Quagmire, seorang yang dulu telah dengan keji memfitnah Dante kepada semua penduduk kota, hingga dirinya pun dikurung di tempat sebelumnya. Sekaligus misionaris Quagmire ini adalah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab dari semua insiden mengerikan yang baru saja terjadi, sekaligus penanggung jawab dari kematian ayah Yezi. Dengan segera, Dante pun langsung meminta Yezi untuk bersembunyi di tempat lain dulu, memastikan jika dirinya akan tetap aman dan baik-baik saja. Ini tidak ada hubungannya dengan anak ini. Sebaiknya selesaikanlah urusan kita berdua. Aku bukan anak. Namaku adalah Yezi. Yezi pun tak terima disebut anak oleh Dante. Tegas Quagmire berkata, "Kenapa kamu memperlakukan dengan begitu buruk Dante? Semua orang-orang itu tidak bersalah. Kenapa kau malah menghabisi semua pengikutku sekejam itu?" Tak menggubris apa yang dikatakan oleh Quagmire barusan, Dante pun lalu bergegas untuk berlari secepat mungkin ke arah Quagmire dan bermaksud untuk langsung bertarung dengannya saja. "Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan pedang itu? Dante, apa kau ini bercanda?" Itulah yang dikatakan oleh Quagmire. Ia tersenyum, menahan serangan pedang yang diarahkan Dante pada dirinya. "Ayolah Dante, apa yang kamu pikirkan tentang diriku sehingga kau berharap aku dapat mati dengan pedang sialanmu itu? Apa kau pikir aku ini adalah seorang goblin atau sebuah hobgoblin? Kau sepertinya sama sekali tidak tahu Dante, seperti apa kekuatan ilahi yang telah diberikan oleh keberadaan yang aku percayai saat ini. Biar sedikit aku jelaskan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibunuh dengan pedang sialanmu itu, dan saat kamu menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Dante, aku tidak akan pernah untuk melepaskanmu begitu saja." Quagmire kemudian mengeluarkan buku hariannya. Ia pun nampaknya mengeluarkan sebuah kekuatan aneh untuk berbalik melawan Dante. Sementara Dante sendiri, yang nampaknya ia tidak bisa bergerak, hanya ia dapat mengacungkan pedangnya saja tanpa melakukan apapun terhadap Quagmire, seperti apa yang diinginkan oleh Dante, yaitu menghabisi Quagmire itu sendiri. Sekuat tenaga, Dante pun melepaskan diri dari cengkraman Quagmire, tapi ia pun berkata dalam hati, "Sial, teknik macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa untuk menguasai diriku sendiri?" Singkat waktu, akhirnya Dante pun berhasil terbebas dari cengkraman Quagmire. Aku tidak peduli dengan kekuatan ilahi, apapun yang dia miliki, selama dia bisa berdarah, itu artinya pasti dia bisa mati. Dante kemudian mengambil salah satu senjatanya yang melekat pada diri Dante itu sendiri. Ini adalah sebuah senjata yang bernama Gulu Brand Bom Pation, atau semacam bom asap yang berwarna hijau. Sialan, yang aku ingat, Paton merek ini tidak punya asap setebal ini dan sangat melekat kuat. Juga baunya seperti telur busuk. Ini sungguh tidak nyaman untukku. Dante, kamu menggunakan potion kadaluarsa untuk melawanku. Kau anggap ini akan berhasil? Itu sangat lucu. Walaupun Quagmire terus saja mengoceh sendiri dan berkata jika trik semacam itu adalah trik yang sangat efektif, tapi tidak berguna untukku. Tapi Dante yang sudah sangat kesal dan emosi pada Quagmire, ia pun mengacungkan senjatanya tepat di leher Quagmire. Tak lama setelah itu, Dante pun segera saja menebas kelapa dari Quagmire. Bukannya merasakan rasa takut atau bagaimana semestinya, Quagmire malah tersenyum sembari ia berkata, "Langsung menghabisi seperti ini. Apakah kamu pikir kamu tidak mengikuti aturan? Kau tidak membiarkanku untuk hidup lebih lama sedikit lagi. Dante, kau itu curang. Dante, semua ini tidak ada dalam rencanaku. Kenapa kau begitu tega untuk menghabisiku sesingkat ini? Sialan sekali. Sekarang aku harus mencari kota baru untuk mencari pekerjaan." Di lain sisi, ada seorang anak kecil yang telah bermetamorfosa menjadi layaknya sesosok zombie. Ia memanggil-manggil nama Dante. "Kamu semua, kalian siapa? Dan aku rasa aku tidak ada urusan bersama dengan kalian." Itulah yang dikatakan oleh Dante pada semua makhluk yang ada di sana. Lalu secara perlahan, kawanan para zombie itu pun bergerak berjalan ke arah Dante. Sembari mereka pun bersiap
untuk memakan Dante hidup-hidup. Tapi mereka juga berkata, ini terlalu menyakitkan Dante, tolong selamatkan kota ini. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Di lain sisi, Quagmire pun menggerakkan tangannya. Ia lalu berkata, dari awal kamu tidak pernah punya kesempatan untuk menang dalam pertarungan ini Dante. Aku adalah seorang bishop dari Wufen dan kamu hanya seorang demon hunter dari kota kecil yang terlantar ini. Itu sangat menyedihkan sekali. Perlahan tapi pasti Quagmire bangkit dari kematiannya barusan. Ia kembali melanjutkan perkataannya. Tapi Dante, aku penasaran. Sekarang katakan padaku Dante, bagaimana bisa kamu membunuh semua keyakinanmu seperti itu? Dante pun menjawab, tidak heran, kamu adalah seorang fanatik. Kamu sangat suka berbicara. Sekarang kamu harus benar-benar mati biar tidak ada orang yang kamu sakiti lagi. Suka bicara, kamu masih belum mengerti bukan? Apa alasanku melakukan semua itu? Alasanku masih mau bermain denganmu sampai sejauh ini. Semua itu dikarenakan aku tahu kamu berbeda dari penduduk kota yang serakah itu. Aku tidak bisa menarikmu dengan menawarkan telur gratis untuk mendengarkan semua yang aku katakan. Tapi ketahuilah, jika kita bergabung dan bersama, pasti kita akan mudah untuk melewati semuanya. Aku membutuhkan kekuatanmu Dante untuk melengkapi semua yang aku miliki. Yang lagi-lagi, Dante sudah sangat muak sekali dengan semua ocehan dari Quagmire. Ia pun kembali menghabisi Quagmire menggunakan senjatanya. Walaupun sepertinya jika tindakan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Tadi aja bisa bangkit lagi kan dari kematiannya. Apakah itu artinya? Kan mustahil gitu kalau si Dante ini berhasil ngabisin si Quagmire. Ditambah lagi sepertinya untuk MC musuh itu ya Quagmire ini orangnya gitu. Jadi Dante itu MC baik, Quagmire juga MC musuh. Dua-duanya sama-sama MC intinya. Pada kematian keduanya, Quagmire pun kembali bangkit dengan secepat kilat. Ia pun lalu memanggil zombie anak kecil tadi yang telah memanggil nama Dante. Yang anehnya di sini, kemudian setelah Quagmire membacakan beberapa mantra, zombie anak kecil itu pun langsung berubah wujudnya menjadi seperti monster yang sangat mengerikan sekali, penuh dengan tentakel yang siap untuk berbalik menyerang Dante. Quagmire kemudian tertawa terbahak-bahak sebab menurut Dante jika semua ini adalah sebuah sihir yang dilakukan oleh Quagmire terhadapnya. Sihir, siapa yang peduli dengan hal yang tidak berguna seperti itu? Jika kau mengira ini adalah sihir, itu terdengar sangat lucu Dante. Buka matamu dan lihat baik-baik Dante, apakah yang sedang aku gunakan? Dante, ini adalah kekuatan ilahi yang sesungguhnya ada di antara manusia biasa. Dalam situasi ini, Quagmire nampaknya masih belum menyerah, meminta Dante untuk segera bergabung dalam keanggotaannya. Yang lagi-lagi, Dante pun dengan tegas mengatakan, aku tidak sudi jika harus bekerja sama dengan orang sepertimu. Hei kawanku Dante, sebaiknya kau pikir-pikir dulu. Kenapa kau tidak mau untuk menjadi mitraku? Bukankah itu adalah hal yang sangat menguntungkan untukmu di masa depan nanti? Tetap saja, aku tidak sudi bekerja sama dengan makhluk sepertimu. Sombong sekali kau ini Dante. Quagmire berkata pada Dante, jika sekarang ia telah mengganti nama kelompoknya yang berubah menjadi Lowering Intelligence. Tapi Dante pun masih ketus. Ia tidak tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Quagmire barusan perihal nama kelompok barunya. Dante menjawab, Lowering Intelligence, nama sialan apa ini? Siapa yang membuatnya? Sontak saja Quagmire pun menjadi marah. Aku memikirkan nama ini selama 3 hari 3 malam, kau tahu. Dan seenaknya saja kau mengatakan jika nama itu adalah nama yang jelek. Dante, nantinya jika kau bergabung bersamaku, aku akan secara pribadi mengajarimu bagaimana menurunkan kecerdasan. Jadi bagaimana? Apakah kau tertarik dengan tawaranku ini? Aku rasa kau harus mempertimbangkannya dulu Dante. Dante langsung meludahi muka dari Quagmire. Ia berkata, aku tidak punya urusan untuk dibicarakan dengan sebuah tawaran sampah itu.
Sikap Dante kali ini benar-benar membuat Guimayer menjadi sangat marah padanya. Kau ini Dante, sialan sekali, telah menghina kelompokku. Kalau begitu, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa untuk menghina idealismeku. Dalam amarahnya itu, Dante pun diserang habis-habisan oleh Guimayer, sehingga ia pun tidak mampu lagi memiliki tenaga untuk sekedar bangkit dan berdiri tegak. Guimayer berkata, sayangnya Dante, aku tidak bisa menghabisimu sekarang karena para petinggi gereja memberiku instruksi untuk menyelamatkan nyawamu. Dan awalnya aku berpikir mereka ingin aku merekrutmu, tapi sekarang aku mengerti dengan alasan itu. Kamu harus tetap hidup Dante, sebab hanya dengan cara itulah kamu bisa menyaksikan kebangkitan kami dengan mata kepalamu sendiri. Singkat cerita, dengan membawa Yezi, Guimayer pun lalu pergi meninggalkan Dante bersama dengan para anggotanya yang lain. Dante tidak bisa berbuat apa-apa di sini karena jangankan untuk menolong Yezi, hanya untuk sekedar berdiri tegak saja ia benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi untuk itu. Era pedang sang legenda, tombak dan juga senjata yang dimiliki oleh seorang Dante kini telah berakhir. Itu artinya tidak ada ancaman berarti lagi untukku di masa mendatang. Guimayer lalu berkata seperti itu sembari ia pergi meninggalkan Dante di tengah hujan yang turun deras di kala itu. Seketika Dante pun menjadi sangat bersedih. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk bangkit. Bagaimana ini? Pedang kesayanganku juga patah. Itu adalah senjata andalanku. Misionaris ini, siapa sebenarnya dia? Kotaku, rumahku, semuanya telah dihancurkan olehnya. Aku tidak peduli siapa dia dan sekuat apa dirinya. Tapi yang pasti, jika aku punya kekuatan, kesempatan itu tidak akan aku sia-siakan. Pasti aku akan segera membunuhnya kala itu juga. Dalam kondisi yang lemah itu, Dante pun secara samar-samar melihat ada dua orang yang mendekat ke arahnya. Satu orang berjalan memayungi dan satu lagi berdiri kokoh di atas seekor kuda. Itu adalah Valkyrie Tangsler. Ini adalah Tangseton, tempat terjadinya kerusuhan. Ya, aku mengerti. Dia datang mungkin saja untuk menghabisiku sekarang. Bawahan Valkyrie yang bernama Vogt Lionheart Paladin. Ia berkata, Nona, sepertinya masih ada orang yang hidup di sini. Aku tapi tidak mengenalnya, siapakah dia? Tapi di lain sisi Valkyrie pun mengenali sosok itu. Aku mengenalnya. Dia adalah Demon Hunter Dante Fender. Aku harus menolongnya. Kau, Vogt, seorang pernah menceritakan padaku kisah legendarisnya. Jadi kurasa kita membutuhkannya dia. Nona muda, apakah kita harus membawanya sebagai seorang penyintas? So guys, sedikit penjelasan. Jika penyintas itu adalah orang yang mampu bertahan hidup dari kondisi yang membahayakan seperti bencana, penyakit, atau pengalaman traumatis tersendiri. Kemudian Valkyrie pun memerintahkan Vogt untuk membawa juga Dante ikut bersama mereka. Vogt, ketahuilah, kita sebenarnya tidak butuh seorang penyintas. Akan tetapi, aku akan tetap membawanya, bahwa dia kembali sebagai seorang tahanan saja. Melanjutkan chapter sebelumnya, cerita pun akan berfokus pada sebuah tempat yang bernama Nirvana City Imperial Royal Prison. Di sana Valkyrie bertanya pada Vogt, Dante Vandel, penjahat yang membantai Tangseton, apakah dia sudah ditangani dengan baik? Kemudian Vogt pun menjawab, aku sudah memberi instruksi kepada Warden Grayson untuk memastikan Dante diperlakukan dengan baik di penjara itu. Baguslah. Kalau begitu, mari kita tingkatkan kesukaannya terhadap kita dulu. Kita kerjasama, berikut akan berjalan dengan lancar. Kuharap begitu. Lalu, Valkyrie dan Vogt pun tiba di sebuah ruangan yang nampaknya itu adalah ruangan tahanan, tempat di mana Dante ditahan, dan di sana juga ada Warden. Warden yang sadar siapa yang datang. Kamu datang tepat waktu untuk resepsiku. Baiklah, aku ucapkan selamat datang kepada kalian berdua. Di luar dugaan, bukannya dirawat dengan baik Dante di tempat itu, Warden malah menyiksa Dante dengan cara yang tidak manusiawi sama sekali. Lebih parah dengan cara tempat ia dikurung sebelumnya. Kemudian Warden berkata pada Valkyrie, bagaimana kalau kamu sendiri yang menghibur dia? Pasti dia akan sangat menyukainya.
Valkyrie pun di sini memarahi Hawk. Kenapa ia perlakukan Dante seperti ini? Hawk menjelaskan jika ia telah memerintahkan Warden untuk merawat Dante dan menjadikannya sebagai tamu istimewa di tempat ini, bukan dengan cara seperti ini. Sontak perkataan itu pun membuat Valkyrie menjadi sangat murka kepada Warden. Ditambah lagi, ia melihat jika Dante tangannya diikat, tubuhnya dirantai dengan lapisan kawat berduri yang sangat menyiksa sekali. Juga Dante tidak dipakaikan sehelai pakaian pun di kurungan itu. Hingga pada akhirnya Valkyrie pun memutuskan, "Fok, cepat bawa Warden keluar, bawa dia ke alun-alun, cambuk dia sampai aku pergi dari tempat ini, dan juga carikan busana untuk Dante." "Baik Nona, aku akan menyelesaikan semua ini." Fok segera menyeret Warden untuk keluar. Warden pun di sini berusaha untuk menjelaskan, "Bukannya dia adalah pengkhianat? Bukankah kalian yang menyuruhku untuk memperlakukannya dengan baik? Apakah aku salah?" Setelah hanya berdua di tempat itu bersama dengan Dante, Valkyrie pun lalu meminta maaf padanya. "Maaf, bawahanku kadang sedikit tidak teratur. Itu bukan maksudku, ini hanyalah sebuah miskomunikasi saja." Dante sendiri lalu menjawab, "Aku mengerti Valkyrie, kita sudah saling mengenal cukup lama. Ketika kita pertama kali bertemu, kamu hanya gadis berusia 16 tahun yang lugu dan tidak tahu apa-apa. Dan sejak saat itu juga, kamu sudah sering membohongiku." Sontak saja, Valkyrie pun tak terima dengan perkataan itu. "Bekerjalah di bawahanku, kau akan selamat dan tak usah ungkit masa lalu. Kamu hanya bekerja beberapa hari dalam setahun dan aku akan membebaskanmu tanpa syarat." Mendengar ucapan itu, Dante yang sambil mengikat lukanya menggunakan sehelai kain yang diberikan oleh Valkyrie sebelumnya. "Bekerja untukmu, kamu lebih baik menggantungku di luar dan menyelesaikannya secepatnya. Aku tidak akan pernah sudi untuk bekerja untuk seorang pembohong sepertimu. Dante, sebaiknya tutuplah mulutmu jika aku tidak memintamu untuk berbicara apa yang tidak aku tanyakan. Aku tidak meminta pendapatmu sama sekali. Kau paham itu? Ini adalah perintah, bukan mutlak keinginanku sendiri." Valkyrie pun nampak marah, sembari ia memberikan sebuah besi panas tepat ke arah wajah Dante. Saat ini, besi panas itu hanya berjarak beberapa inci saja, tepat ke arah bola mata dari Dante. Tapi walaupun demikian, dalam kondisi ini, Dante sama sekali tidak takut dan ia malah terus menantang Valkyrie untuk langsung menghabisinya saja. Hingga akhirnya kesabaran Dante pun mulai habis. Ia pun memegang erat besi panas tersebut. Seraya ia berkata, "Aku tidak peduli perintah siapapun yang memerintahkanku untuk bergabung denganmu. Kamu tidak bisa mengancamku, mengancam seseorang yang sudah tidak punya apa-apa lagi." Jadi yang dimaksud sama si Dante nggak punya apa-apa lagi itu guys. Kalian kalau nonton dari chapter terakhir kemarin, itu kan pedang si Dante udah hancur gitu di pertarungan sebelumnya. Jadi dia tuh udah ngerasa punya kekuatan lagi kalau nggak punya pedang itu. Kemudian Valkyrie pun tertawa dengan apa yang dikatakan oleh Dante barusan. "Kamu masih sama sebenarnya seperti dulu Dante, sama sekali tidak berubah. Jadi bagaimana dengan sebuah kesepakatan sama seperti sebelumnya?" Kesepakatan? Kamu membuat kesepakatan apa? Dengan tugas sepele semacam itu, kurasa Dante, kamu bisa untuk melakukannya dengan baik. Aku akan membantumu menemukan gadis kecil itu dan membersihkan namamu dari semua orang. Dante pun di sini meragukan kemampuan dari Valkyrie yang mengatakan jika akan membantunya untuk menemukan gadis kecil itu yang tak lain bernama Yezi. Kemudian Dante berkata, "Love, kamu tidak tahu nama gadis itu, bagaimana kamu bisa untuk menemukannya?" "Dante, soal itu kau tak perlu khawatir, intuisi wanita. Apakah penjelasan yang dapat diterima? Aku akan mencari gadis itu dengan intuisiku sendiri. Jadi kau tenang saja dan bergabunglah bersamaku dengan tenang." Dante yang belum yakin pada perkataan dari Valkyrie, ia kembali bertanya, "Kalau begitu, berikan aku satu alasan saja agar aku bisa untuk mempercayaimu." "Karena kau ingin percaya Dante, kamu membutuhkan kesempatan untuk menebus kesalahanmu." Lalu Valkyrie mengeluarkan secarik kertas yang bergambarkan kesalahan dari orang lain.
semua orang membuat kesalahan, tapi tidak semua orang punya keberanian untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat itu. Kamu tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di dalam penyesalan, bukan? Kalau begitu, Valkyrie, aku telah yakin dengan perkataanmu. Semua ucapanmu ada benarnya juga. Jadi, aku akan mengambil pekerjaan ini. Tapi, ini akan menjadi kesepakatan terakhir di antara kita. Setelah ini selesai, aku tidak ingin lagi terlibat urusan bersama denganmu. Jadi kurasa Dante, semuanya sekarang sudah selesai dan ada banyak hal baru yang perlu kamu sesuaikan dengan pekerjaanmu kali ini. Ngomong-ngomong, Unison Colt juga adalah musuhku, jadi itu juga adalah musuhmu. Ketika aku masih sangat kecil, keluargaku diusir dari tanah leluhur kami oleh Unison Colt itu. Bahkan orang tuaku sendiri dengan mati-matian mengawalku keluar dari Manor, tapi mereka sayangnya tidak selamat dari insiden itu. Dan pada akhirnya setelah aku dewasa, Kaisar merasa kasihan pada nasibku yang menyedihkan, hingga ia lalu mengizinkanku untuk mewarisi gelar ayahku. Itulah bagaimana aku ada di posisi sekarang. Saat itu aku memperlakukanmu seperti itu sebagian besar untuk melindungi diri sendiri. Bukan tanpa alasan, aku punya alasan kuat untuk itu. Dan lain waktu pasti aku akan jelaskan semuanya secara rinci padamu. Tahanlah sedikit Dante. Obat ini adalah obat yang sangat mujarab. Memang sedikit agak sakit, tapi kau pasti akan cepat sembuh. Oh ya? Tadi kamu berkata jika kau melakukan semua ini untuk dirimu sendiri agar terlindung. Jadi, kamu sengaja melindungi diri sendiri dan sementara aku ditendang ke Tangze Tower seperti sampah. Dante, aku sangat menyesal sekali, baik untuk membakar tanganmu seperti ini atau untuk kejadian di masa lalu. Semua itu sama sekali bukan keinginan pribadiku untuk menghancurkanmu. Tapi para manusia itu, akhirnya mereka harus menghadapi kesalahan yang mereka buat, bukan? Itu adalah hukum yang setimpal untuk mereka sendiri. Ayo cepat, sekarang kita harus segera melakukan pekerjaan kita. Yang pada akhirnya, karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Valkyrie, Dante pun akhirnya mengikuti semua perintahnya dan ia pun berjalan di belakang Valkyrie. Seorang penjaga yang berjaga di tempat itu nampak sangat bingung kenapa Dante bisa keluar dengan sangat mudah seperti ini. Yang kemudian Valkyrie pun menunjukkan sebuah surat izin. Ia berkata, ini adalah surat penampungan yang ditandatangani langsung oleh Kaisar. Jadi kamu sudah mempersiapkannya sejak awal soal ini, ujar Dante dalam hatinya. Dan akhirnya penjaga itu pun berkata, baiklah nona muda, silahkan keluar lewat sini, saya akan mengantarkan Anda. Kemudian Dante berkata pada Valkyrie secara berbisik-bisik, kamu sudah tahu bahwa aku tidak akan pergi bersamamu, tapi kau melakukan cara seperti ini. Kau masih saja menjadi seorang pembohong, Valkyrie. Sebaiknya kau diam Dante, dan jangan banyak protes. Ikuti saja permainan yang sudah aku rencanakan. Dalam perjalanan keluar, Dante dan juga Valkyrie pun bertemu dengan Fogg. Valkyrie lalu berkata, Fogg, tugasmu sudah selesai, jadi aku sudah tidak butuh lagi sampah itu. Sekarang ayo mari ikut pergi bersamaku. Dimengerti Valkyrie yang mulia, aku akan menjalankan perintah Anda. Kemudian Valkyrie dan juga Dante naik ke sebuah kereta kuda, dan Fogg sendiri ditugaskan oleh Valkyrie untuk mengendalikan kuda ke arah yang sudah ditentukan olehnya. Singkat cerita, pada akhirnya kereta kuda pun lalu berjalan dengan dikendarai oleh Fogg. Kemudian di sana, di dalam kereta kuda itu, Valkyrie memberikan sebuah hadiah untuk Dante, yang ternyata setelah melihat apa yang diberikan oleh Valkyrie, ia pun terkejut. Karena faktanya, Valkyrie memberikan Dante sebuah pedangnya kembali, sebuah pedang yang dimana pedang itu adalah sumber kekuatan baru untuk Dante bertugas. Dante pun di sini tidak percaya jika ia akan bertemu kembali dengan pedang ini, karena menurut Dante, jika pedang ini sudah berada dengan barang-barang yang tergeletak di ruang harta bawah tanah milik sang kaisar, yang itu artinya mustahil untuk Dante mendapatkan pedang itu kembali. Tapi sekarang Dante pun terlihat sangat senang sekali dan bahagia karena ia mendapatkan apa yang ia inginkan sejak lama.
Melihat ini mengingatkanku pada masa lalu. Aku tidak ingin lagi berpisah denganmu. Valkyrie kemudian langsung bertanya pada Dante terkait secari kertas yang tadi ia tunjukkan di dalam penjara itu. Aku menemukan ini di Tangse Town. Apa pendapatmu tentang Unison Cult? Cepat katakan padaku. Kemudian Dante pun menyampaikan pendapatnya. Ini tidak seperti sekte lainnya. Kebanyakan menggunakan sihir hitam atau sihir untuk menciptakan mukjizat dan menipu para pengikut mereka. Akan tetapi, kekuatan Unison Cult bukanlah sihir. Ini adalah jenis kekuatan baru yang tidak diketahui oleh banyak orang. Sebuah kekuatan yang berbeda di luar pemahamanku sendiri. Pergerakan Unison Cult sekarang rahasia di dalam kekaisaran dan hampir tidak ada yang selamat di tempat mereka beraksi. Jadi, aku meminta pendapatmu juga bantuanmu. Selama 20 tahun terakhir, kamu adalah satu-satunya yang selamat dari Unison Cult. Aku rasa kamu tahu banyak hal tentang ini. Di tengah perbincangannya bersama dengan Valkyrie, Dante pun tiba-tiba saja berdiri karena ada sebuah sinar yang tepat mengenai arah bokongnya. Situasi ini membuat Dante dan juga Valkyrie sadar jika pasti ada sosok musuh yang sedang menyelusup ke arah mereka, mencoba mencari tahu atau bahkan merebut sesuatu berharga dari mereka saat ini. Dante pun segera waspada dengan pergerakan musuh yang secepat angin. Karena kecepatannya tersebut, Dante pun tidak bisa memastikan jenis musuh apakah itu manusia atau dari bangsa lain. Tapi yang jelas musuh itu ingin menyakiti mereka berdua. Dan terlihat juga di sana jika Dante sempat tertendang oleh musuhnya yang Dante tidak tahu datang dari arah mana. Kemudian insting Dante mengatakan jika pasti musuhnya saat ini berada di bawah kereta, tepatnya berada di bawah mereka berdua persisnya. Lalu kemudian Dante pun mencoba untuk menyerangnya dengan menjebol dinding kereta atau lantai kereta lah mungkin lebih tepatnya. Sorry guys. Pada akhirnya sosok hijau itu pun berhasil ditangkap oleh Dante. Dante pun lalu berusaha untuk menariknya ke dalam kereta. Kuda yang merasa adalah buruk. Kemudian ia pun lalu memberontak, berlari sekencang mungkin karena ia sadar jika ada sesuatu hal buruk yang terjadi di dalam kereta. Alhasil, karena kuda itu terlihat sangat ketakutan dan panik, membuatnya pun berlari tak tentu arah dan membuat juga kereta itu pun menjadi hancur. Di sana, Dante dan Valkyrie pun menjadi sedikit panik sebab tanpa ada perlindungan kereta, maka musuh dapat menyerang mereka dari sudut manapun. Kemudian Dante pun melihat ada sepasang kaki yang menapak di lantai kereta kayu mereka. Sosok itu tidak diketahui karena wajahnya memakai sebuah topeng dan berpakaian serba hijau. Lalu ia berkata, "Bagaimana rasanya kekuatan oleh penyerangan hantu?" Hahaha, ia pun tertawa. Sosok ini bernama Santo yang merupakan elf hutan, kabut merah aksen berat, berbicara dengan sangat cadel atau kurang jelas. Lalu Santo pun berkata, "Sekarang cepat ikat dirimu sendiri supaya aku bisa membawamu kembali untuk mendapatkan hadiah yang sangat banyak dari Kaisar. Dan jika kalian tidak bertindak patuh dengan apa yang tadi aku katakan, maka Santu akan bertindak sendiri dengan kemauannya." Namun sepertinya serangan juga ancaman dari seorang Santo tidak membuat Dante gentar sedikit pun. Ia memutuskan untuk tetap bertarung melawan Santo. Sembari Dante pun menyadari sesuatu hal. Serangan jarak jauh, sepertinya aku harus langsung maju. Dengan begitu pasti dia tidak akan menang dariku. Dengan segera Dante pun mengayunkan pedangnya ke arah Santo. Santo yang cekatan, ia pun menangkisnya dengan senjata yang ia kenakan. "Cukup mengesankan seranganmu. Tidak heran jika berhasil menangkapmu, maka hadiah yang akan aku dapatkan terbilang sangat tinggi sekali. Kalau begitu, siaplah, aku akan berbalik untuk langsung menangkapmu saja, karena kau tidak mendengarkan apa yang aku katakan." Santo pun segera melakukan penyerangan balik kepada Dante. Dan dengan sigap juga, Dante pun menahan serangan anak panah dari Santo. Menggunakan panah untuk bertarung jarak dekat, itu hal yang bodoh, cerdas, tapi aku pernah melihat gerakan ini sebelumnya.
Siapa ya? Aku seperti tidak asing dengan orang ini. Santo yang sadar jika Dante sepertinya mengenali dirinya. Ia lalu bertanya, apakah kau pernah melihat gerakan ini? Bersikap sombong adalah kebodohan yang hakiki. Dan teknik gerakan yang digunakan Santo untuk melawan Dante bernama Eight Paws Arrowhead. Tampaknya setiap anggota Woven Set bisa mendapatkan kemampuan yang berbeda jika menggunakan kecerdasan yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Apakah kemampuannya mengubah panah menjadi semacam sihir? Ini sungguh ajaib, tapi bagaimanapun juga, mari kita pastikan kereta ini tidak hancur sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pertarungan pun kembali berlangsung. Gadis ini benar-benar tidak tahu seberapa besar kekuatan destruktif dari gerakannya sendiri. Tapi karena dia bisa mengubah panah menjadi sihir, aku rasa Eight Paws Arrow memang cara yang terbaik adalah untuk menghentikan tekniknya itu. Di sini Dante pun tidak berniat untuk benar-benar menghabisi Santo, akan tetapi ia hanya mengajarkan sebuah teknik yang benar kepada Santo. Ia lalu berteriak ke arah Santo sembari bertarung, "Gerakanmu sangatlah lambat. Aku akui teknikmu sangat bagus, jadi kau masih perlu banyak belajar untuk itu." Dan benar saja, Dante pun berhasil melempar Santo dari luar kereta. Setidaknya kita tidak boleh membiarkan gadis ini melukai Valkyrie. Aku hanya melakukan hal itu. Kita harus segera menyelesaikan ini. Lalu dari kepulan asap putih yang tebal, 3 busur anak panah pun melesat ke arah Dante. Yang itu pasti dari Santo. Tidak secepat yang aku kira, ini masih sangat lambat. Apakah dia sengaja menggunakan diri atau memang dia belum bisa untuk menguasai teknik dengan baik? Melihat ambisi Santo yang begitu kuat untuk dapat mengalahkan Dante, Dante pun jadi geleng-geleng kepala. Benar-benar gadis yang nekat. Ia tak peduli dengan nyawanya sendiri. Walaupun ia hampir kalah dariku, tapi ia tetap melakukan penyerangan. Kemudian Santo pun berkata, "Hei sialan, kau tidak boleh menang dariku. Kita lihat saja dalam pertarungan ini, siapakah yang akan tumbang lebih dahulu." Kemudian dengan senjatanya itu, Santo pun menyerang Dante, hingga senjata itu pun nyaris saja mengenai Valkyrie. Tapi anehnya di sini, berbeda halnya dengan Dante. Valkyrie nampak santuy dengan memegang segelas anggur di tangannya. Kesal dengan bidikan senjatanya yang tidak mengenai sasarannya, yaitu Dante, Santo kembali menyerang lagi, dan lagi. Hingga pada akhirnya Dante pun dengan mudah menggunakan pedangnya menangkis semua serangan juga busur anak panah dari serangan yang menurut Santo sangat mematikan itu. Tapi sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti ia akan jatuh juga. Serangan anak panah yang dicecarkan pada Dante oleh Santo jumlahnya begitu banyak, membuat Dante pun menjadi sedikit kewalahan. Hingga ada satu busur anak panah yang nyaris saja mengenai dadanya. Dan di sini Dante pun berkata, "Aku belum sembuh betul dari luka bakar penjara tadi, tapi sekarang aku akan mendapatkan luka ini lagi." Di waktu bersamaan, di tengah kereta kuda yang sedang dikendarai oleh Fogg melihat ada sebuah kereta tren yang melintas. Ia pun memiliki sebuah ide untuk menyelamatkan Dante. Fogg bermaksud untuk menabrakkan bagian belakang kereta kudanya agar Santo tertabrak oleh kereta tren itu, sehingga Dante dapat selamat dalam pertarungan ini. Kemudian Fogg pun memberikan arahan pada kuda yang ia kendarai. "Ayo kuda baik, pelankan sedikit pelarimu." Yang kemudian setelah jaraknya dirasa sudah cukup oleh Fogg, ia pun memerintahkan kudanya untuk melangkah lebih cepat lagi. Dan kuda itu pun seakan mengerti. Ia berlari semakin menggila ketika Fogg menepuk bagian belakang dari kuda itu. Hingga pada akhirnya kuda itu pun berlari semakin menggila sewaktu Fogg menepuk bagian belakang dari ekor kuda. Alhasil sesuai harapannya, setelah Fogg berhasil melewati kereta tren itu, pada akhirnya bagian belakang kereta kuda pun tertabrak oleh kereta tren dan membuat Santo pun terpental dan hampir saja terjatuh dari atas kereta kuda. Secara spontan
Dante lalu menolong Santu. Ia mengulurkan tangannya. Ia tidak membiarkan Santu terjatuh dari bawah kereta kuda. Pada awalnya, Dante pun berhasil memegang erat tangan Santu, dan sementara itu Santu pun berhasil terselamatkan. Akan tetapi, dikarenakan kuda yang dikendarai oleh Fogg tiba-tiba saja memalankan langkah larinya, dan tren juga tidak bisa mengerem mendadak. Akhirnya Santu pun tertabrak oleh tren itu. Dari tabrakan itu membuat Santu pun terpental lumayan jauh jaraknya. Hal itu membuat Santu menjadi sangat pusing sekali. Tapi anehnya di sini Santu tidak mati. Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua pun tiba di suatu tempat sesuai arahan dari Valkyrie. Akhirnya kita sampai di tujuan. Tapi di mana Dante? Apakah dia selamat? Di sini Fogg pun baru sadar jika Dante telah menghilang dari kereta kudanya. Dengan santainya Valkyrie berkata, "Sudah, tidak usah terlalu dikhawatirkan. Mungkin saja Dante terlempar di perjalanan tadi." Yang faktanya Dante bukan terlempar, melainkan ia sengaja melompat untuk dapat menyelamatkan Santu. Sembari sempoyongan, Dante menghampiri Santu. Ia berkata, "Aku tidak semudah itu untuk dijatuhkan oleh siapapun. Jadi jangan pernah bermimpi untuk dapat mengalahkanku." Tapi Santu pun tidak terlalu menggubris hal itu, karena kepalanya sangat pusing sekali usai terjatuh dari atas kereta kuda. Kemudian Dante pun yang sadar dengan kondisi Santu yang sepertinya tidak baik-baik saja. Ia berusaha untuk membangunkan Santu. Hei kau, cepatlah bangun. Jangan bermalas-malasan seperti itu." Tapi Santu masih merasakan pusing yang sangat hebat, dan ia pun hanya berkata bergumam, "Banyak sekali bintang di kepalaku. Apakah aku sudah di surga?" Kemudian Dante pun tanpa sengaja melihat sebuah selebaran yang disimpan erat oleh Santu di bajunya. Ia lalu mengambil selebaran itu, dan setelah dibuka ternyata itu adalah sebuah poster pemberitahuan, yaitu dengan foto Dante di poster itu. Pria ini adalah buronan yang bernama Dante Van Dyke. Grim Tech Evasion dan bounty atau hadiah yang akan diterima jika berhasil menangkap seorang Dante adalah 1000 gold. Dan yang membuat Dante semakin terkejut lagi jika sebenarnya semua ini adalah akal-akalan dari Valkyrie. Valkyrie sengaja menyuruh Santu untuk menangkapnya setelah ia membawanya keluar dari penjara tadi. Dan dengan imbalan 1000 gold, pantas saja Santu berambisi sekali untuk menghabisi Dante. Setelah itu, mereka pun akhirnya bertemu, dan di sini setelah bertemu, Dante pun sangat marah kepada Valkyrie. Ia berkata, "Jadi kau menyewanya untuk menangkapku, dan kau menyembunyikan ini dariku sepanjang waktu, menipuku untuk bertarung dengannya sepanjang jalan. Apa yang kau rencanakan dengan semua ini?" Valkyrie menjawab, "Selamat, kau telah lulus ujian." Pantas aja ya, pas tadi si Santu itu sama si Dante bertarung hebat gitu. Si Valkyrie malah santuy banget sambil minum dan megang segelas anggur. Oh, jadi ini alasannya. Ya udah, kita lanjut lagi ceritanya. Dante pun sangat marah pada Valkyrie. Ia berkata, "Ujian apa? Sekarang giliranku untuk mengujimu. Sialan, lagi-lagi kau membohongiku seperti dulu." Dante, "Sudahlah. Dante, jangan ganggu Tuan Putri." Itulah yang dikatakan oleh Fogg ketika ia sadar jika Dante akan menyerang Valkyrie. Lalu Valkyrie pun meminta Dante untuk segera tenang, menjaga sikapnya. Kemudian ia pun bergegas untuk mengetuk pintu. "Dante, tenanglah, aku akan menemui seseorang dulu. Jika kau tahu apa yang sudah kusiapkan untukmu, kau tidak akan semarah ini, jadi bersabarlah, tunggu sebentar." Lalu kemudian pintu pun terbuka, diikuti dengan kemunculan seseorang dari dalam pintu itu. Pria berbadan kempal itu lalu berkata, "Tavern tutup hari ini, tidak menerima tamu lagi." Kecuali Valkyrie yang mendengar hal itu dari pria gempal di depannya. Ia pun hanya mendehem saja. Apa kau yakin dengan perkataanmu itu?" Yang kemudian Valkyrie pun menunjukkan sesuatu pada pria itu. "Apa kau melihat ini? Lihatlah baik-baik. My Little Pony nomor 1 di dunia," berbisik. Pada akhirnya, setelah kata sandi yang diucapkan oleh Valkyrie terbilang sangat benar dan memang itu kata sandinya, mereka pun dipersilakan masuk oleh pria gempal itu. Valkyrie lalu berkata, "Cepat,
ganti kata sandi ini dengan yang lebih masuk akal lagi. Itu sungguh sangat menjijikan sekali. Pria gempal itu berkata, justru karena tidak masuk akal itu menjadi sangat aman dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jadi apa yang sudah kau siapkan untukku? Tegas tanya Dante pada Valkyrie. Singkat waktu, setibanya di dalam tempat itu, Dante pun hanya bingung dan menggelengkan kepalanya. Sewaktu ia melihat di depannya, persis ada seorang pria yang hanya nyebat dan juga minum minuman yang dilarang saja. Valkyrie menegaskan pada Dante, lihatlah baik-baik Dante, lihat lebih dekat lagi. Apa yang sudah kusiapkan untukmu? Hadiah untukmu itu adalah yang pertama. Hadiah untukmu adalah santu, yang merupakan Red Mist Force Elf, aksen berat, berbicara dengan kurang jelas dan jadel. Lalu yang kedua ada seorang pria, ia bernama Oman Ironfinger, kepala pemburu dari Asosiasi Pemburu Hadiah, seorang profesional, tidak perlu banyak bicara. Dan yang terakhir ada Swain Westwind, ia merupakan prajurit kekaisaran, ikut serta dalam pertempuran Walden dan Sungai Motor, telah melewati lebih banyak orang mati daripada yang hidup. Kepada semua orang di sana, Fogg pun lalu memperkenalkan seorang Dante. Ia adalah Dante Fender, pemburu iblis dalam kurung dikeluarkan, saat ini dalam suasana hati untuk bertarung. Kemudian Santu pun mendekati Dante. Ia pun berbisik, Dante, nantinya kita semua akan menjadi satu tim yang sangat solid. Walaupun Dante pun tidak menyukai sama sekali satu tim dengan Santu, tapi ia pun hanya bisa tersenyum semata-mata demi seorang gadis kecil yang bernama Yesi. Lalu Valkyrie menggambar di papan tulis yang ada di tempat itu. Gereja Wulfen berbeda dari sekte-sekte lain. Mereka tidak pernah secara sengaja mempromosikan diri. Sebaliknya, selama puluhan tahun mereka beroperasi dengan sangat rahasia dan tanpa celah, sehingga aku tidak bisa memiliki bukti. Hampir tidak ada yang berhasil menangkap mereka basah-basah. Namun Quagmire itu berbeda. Dia bertindak dengan cara yang sangat mencolok dan juga sangat sombong, serta tidak pernah peduli pada konsekuensi yang akan ia dapatkan nantinya. Jadi tidak ada titik terobosan yang lebih baik daripada dia. Tugas kalian sangat mudah nantinya. Kalian hanya harus menemukan dia dan mencari tahu apa yang sedang direncanakan oleh Gereja Wulfen. Lalu kemudian semua orang pun tertawa mendengar apa yang dijelaskan oleh Valkyrie. Valkyrie yang sadar akan hal itu, ia lalu berkata, "Jangan tertawa seperti itu. Aku tahu gambarku tidak sebagus yang kalian harapkan. Akan tetapi rencanaku ini sangat penting untuk keamanan kekaisaran." Namun semua orang pun tetap saja tertawa, terbahak-bahak. Hingga Dante pun tertawa hingga menyemburkan air yang baru saja diminumnya. Dengan sedikit rasa putus asa, lalu Valkyrie kembali berkata, "Tidak masalah jika sikap kalian seperti ini, karena aku telah merekrut kalian semua. Jadi aku mau tidak mau harus mempercayai sepenuh hati pada kalian semua. Begitu kereta baru yang kupanggil tiba, kalian akan pergi ke Universitas Erlwin." Sebelum mereka semua berangkat, Valkyrie pun tak lupa memberikan Dante sebuah surat. Ia berkata, "Mallory, kepala sementara Universitas Erlwin, telah mempercayai ini padaku untuk diserahkan padamu, jadi terimalah." Dante pun hanya bisa bingung sembari memandangi surat itu. "Dante, dia mengatakan untuk kau membukanya setelah kalian tiba di sana. Apa kau paham?" Dante yang sangat khawatir jika ia akan dibohongi kembali oleh Valkyrie. Dante lalu bertanya, "Ya, aku tahu kau sangat memandang serius pekerjaan ini. Apa pekerjaan ini sepenting itu?" Tak hanya Dante, Santu juga ternyata sama penasarannya dengan Dante. Dante kembali melanjutkan pembicaraannya. "Namun aku juga punya pertanyaan yang sangat penting yang ingin aku tanyakan padamu. Jadi sekarang jawablah dengan jujur apa yang akan aku tanyakan. Apa itu yang dimaksud dengan universitas? Aku baru mendengar kata-kata itu. Bisa kau jelaskan dulu secara rinci?"
Dengan sedikit kesal, Valkyrie pun mencoba menjelaskan pada semua timnya karena ia sangat sadar hal itu sangat maklum. Seorang yang bahkan belum menyelesaikan sekolah dasar tahun kelima, jadi pasti dia tidak tahu apa itu universitas. Kemudian Valkyrie mengambil kapur tulisnya. Ia berkata, biar aku jelaskan sekali lagi pada kalian, jadi perhatikanlah baik-baik. Universitas Erlin adalah sebuah lembaga pendidikan paling bergengsi di seluruh kekaisaran, tempat semua pejabat kekaisaran dan anak-anak bangsawan belajar dan juga melanjutkan pendidikan mereka. Namun, dalam semalam, kami kehilangan kontak dengan area penelitian bawah tanah universitas tersebut, yang membuat kekaisaran langsung kehilangan sekelompok pelajar paling cerdas, termasuk rektor Universitas Erwin Villor. Van menyampaikan pendapatnya pada Valkyrie. Lalu apa yang dilakukan oleh militer? Cepat pergi cari militer. Kenapa kalian malah merekrut kami? Kami tidak mengerti apa-apa tentang hal seperti ini. Valkyrie menjawab, maaf, kami tidak bisa melakukan hal itu untuk memanggil militer dan melibatkan mereka dalam situasi ini. Para prajurit pertama yang masuk tidak ada yang keluar hidup-hidup. Itu artinya kami tidak ingin membahayakan keselamatan militer. Jika kalian memiliki teknik kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh militer. Jadi karena hal itulah kami membutuhkan kalian semua. Beberapa waktu lalu, kami telah mengirimkan militer untuk menyelidiki hal ini dan mereka semua tidak ada yang selamat. Hanya ada satu orang yang selamat dalam insiden tersebut dan dia sekarang sedang menjalani terapi kejut listrik di rumah sakit jiwa karena kondisi mentalnya yang sedikit terganggu. Selain itu, di masa perang seperti ini, kehilangan prajurit tanpa alasan yang jelas akan berdampak sangat buruk ke depannya. Terlebih lagi, ini terjadi di ibu kota, tepat di bawah hidung kaisar. Jadi sekarang kau mengerti kan? Singkatnya, sisanya diserahkan pada kalian semua dalam tim ini. Jinge, buatkan aku margarita, perutku sangat lapar. Baik Nona, segera akan aku buatkan. Melihat sikap dari Valkyrie, Dante pun lalu menilai ini tidak seperti biasanya, menyerahkan misi dengan santai sekali dan kemudian dia pergi begitu saja. Kau tak bisa berharap terlalu banyak dari klien-klien zaman sekarang. Jadi bersikaplah biasa saja. Itulah yang dikatakan The Man kepada Dante sembari ia memberikan sebotol minumannya untuk Dante agar ia lebih santai. Dante pun menerima minuman itu. Jadi sekarang kau menjadi pemburu bayaran Oman dan pemburu bayaran utama terdengar lebih profesional. The Man berbalik bertanya pada Dante, jadi setelah sekelompok pemburu iblis senja bubar, kau masih memburu iblis seorang diri? Dante menjawab, bukan urusanmu, jadi tidak usah mempermasalahkan hal itu. The Man yang tak terima dengan sikap Dante, ia pun menunjuk Dante dengan botolnya. Dari awal aku sudah tahu bahwa kelompok pemburu iblis senja cepat atau lambat akan segera bubar. Itulah mengapa aku yang pertama pergi. Ini disebut visi profesional. Sebenarnya tidak seperti itu, hanya saja keadaannya lebih rumit dari yang kau kira. Setelah insiden meteor, banyak hal yang tidak bisa diperbaiki lagi dan juga bawa-bawa masa lalu lagi. Aku akan patahkan lehermu jika kau terus saja mengungkit masa lalu. Dante, tenanglah, ini hanya candaanku saja. Setelah kita melewati semua itu, saat aku pergi, kau memakinya bukan? Dan sepertinya kau tidak suka aku pergi dari persatuan itu. Sama sekali tidak begitu. Aku tidak ada urusan. Jika kau ingin pergi, pergilah. Untuk orang-orang itu Dante, aku sudah mengamati mereka sejak aku datang ke tempat ini. Kau masih bisa mengamati mereka. Kupikir waktu itu kau sudah mabuk berat, sehingga akal sehatmu telah hilang. Dante, berpura-pura mabuk, teknik pergantian tingkat tinggi yang hanya digunakan oleh pemburu bayaran profesional saja. Jadi santailah dengan hal itu. Aku masih bisa mengendalikan diriku karena sebenarnya aku tidak bersungguh-sungguh untuk mabuk. Dante dan juga The Man terus saja beradu argumentasi mereka masing-masing yang mereka yakini adalah kebenaran untuk mereka satu sama lain. Sementara di lain sisi, nampaknya Vin dan juga Santu tak
Tak peduli dengan perdebatan itu, mereka memutuskan untuk beradu panco, hitung-hitung berlatih sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka. Sewaktu Santo dan Finn sedang beradu panco, tiba-tiba saja The Man pun mengomentarinya. Elf yang bernama Santo itu terlihat masih muda, mungkin dia masih pemula, tapi jangan pernah untuk meremehkannya. Aku yakin di masa depan ia akan menjadi elf yang paling kuat. Walaupun klan elf jarang membiarkan anggota mereka yang masih muda keluar dari wilayahnya, kecuali mereka itu diasingkan. Dan alasan utama pengasingan internal biasanya karena kelemahannya. Kemudian perkataan dari The Man itu membuat Dante pun teringat pada masa lalunya. Dikala itu ia dirantai dan disiksa habis-habisan oleh para penduduk kota yang telah berhasil terfitnah oleh Guimayer yang berhasil menghasut para penduduk kota, menyebutkan jika Dante adalah seorang penyihir yang sangat jahat. Hingga pada suatu hari ada seorang pria bersama dengan seorang gadis kecil yang membebaskan ikatan rantai mantranya, dan ia juga memberikan sebuah pedang yang dimana pedang itu adalah pusaka milik Dante. Sayangnya dalam suatu kejadian ayah dari Yezi pun tidak selamat, dan hal itu membuat Dante ingin sekali untuk membiarkan kehidupan untuk seorang gadis kecil yang bernama Yezi itu. Ia berjanji akan merawat Yezi dan menolong Yezi apapun resikonya nanti. Hal itu juga yang melandasi alasan utama Dante mau bergabung bersama dengan Valkyrie dalam tim ini. Di hari itu, para pasukan dari Guimayer membawa Yezi entah kemana. Dante pun tidak tahu. Dan pesan terakhir dari seorang Guimayer padanya, ia berkata, "Aku tidak layak mati." Itulah penilaiannya Guimayer tentang diriku ini. Jadi Oman, aku benar-benar memang tidak takut dengan yang namanya kematian, karena gadis kecil itu belum terselamatkan. Jadi aku tidak bisa tenang. Aku hanya tidak ingin mati seperti sampah. Dari balik jendela terlihat sebuah kereta kuda baru lengkap dengan kudanya telah siap, yang kemudian Fogg, Oman, dan juga Finn nampaknya sangat antusias dengan kereta kuda itu. Sementara Dante sedang mengobrol bersama dengan Santo. Dante lalu menjawab, "Aku telah membuat banyak kesalahan dalam hidupku. Kesalahan-kesalahan itu membuatku kehilangan banyak hal berharga dan juga kesempatan yang terlewatkan begitu saja." Valkyrie seperti biasa memegang segelas anggur miliknya. Valkyrie benar, dalam satu hal kesalahan masa lalu tidak akan hilang begitu saja, kecuali kau ingin memperbaikinya dengan sungguh-sungguh. Maka kita harus belajar menghadapi masa lalu. Yang pada akhirnya hal itu pun membuat Dante menjadi sangat bertekad untuk menghadapi semua kengerian yang ada di bawah Universitas Erlin. Kemudian Finn pun melanjutkan panconya bersama dengan Santo. Di sini ia pun terkejut. Bagaimana bisa gadis kecil ini begitu kuat secara tiba-tiba? Tadi ia selemah ini, yang membuat Santo pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan panco mereka berdua. Omen berkata pada Dante, prajurit tua itu juga adalah sebuah sampah. Biasanya prajurit yang aktif tidak menerima pekerjaan sebagai tentara bayaran. Yang dimaksud oleh demen sampah adalah Finn, kecuali dia sudah dipecat dari garis depan karena pengecut dan butuh uang untuk bertahan hidup seperti sekarang. Aku rasa ia tidak terlalu berguna dalam tim kita nantinya. Selain itu, aku tidak suka prajurit sekelompok yang hanya sebagai kumpulan seorang pecundang saja. Tentang tentara salib itu, dia bahkan lebih mencurigakan lagi. Para tentara salib yang pernah kulihat selalu menunjukkan diri posisi moral yang sangat tinggi. Namun berbeda halnya dengan orang itu. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan pekerjaan rumah tentara salib yang tidak baik? Bahkan giginya dibersihkan oleh para pelayan. Jadi kurasa Fogg juga tidak bisa untuk diandalkan sama sekali. Jadi hari ini pahlawan hanya tinggal kita berdua saja. Saat pertarungan terjadi, kita hanya perlu menjaga satu sama lain. Abaikan para amatir-amatir itu. Mereka sangat tidak berguna. Bahkan jika kita tolong pun mereka tidak akan membawa timbal balik untuk kita.
Dante yang mendengar perkataan dari Demen itu, ia pun hanya bisa menggelitik sekaligus ia tak percaya jika rekan-rekannya selemah itu, yang membuat Dante pun hanya tertawa mendengar obrolan bersama dengan Demen. Demen lalu bertanya, "Dante, apa yang kau tertawakan? Kau sudah melihat gereja Wufen. Kau tahu betapa gilanya orang-orang ini saat bertarung. Kita harus fokus pada tugas profesionalisme, paham?" Sambil menuangkan minuman ke dalam gelas, Dante pun menjawab, "Aku tertawa karena aku masih berpikir aku ada di pihakmu. Itu sangat lucu dan konyol. Kita ini berbeda, Demen. Aku tidak bisa menjadi seprofesional dirimu. Kau tidak mengerti tujuanku yang utama. Sepanjang hidupku, aku mencari cara mati yang sempurna. Dan lagi-lagi, setiap kehidupan aku gagal mati dengan sempurna. Dulu, aku berpikir ingin mengorbankan hidupku untuk teman-temanku di kelompok pemburu iblis senja. Akan tetapi, sebelum itu terjadi, kita sudah bubar." Cerita pun kemudian berpindah ke sebuah tempat yang belum diketahui namanya. Namun yang jelas di sana lebih tepatnya disebut dengan ruang penyiksaan, karena banyak sekali mayat-mayat yang tergantung dan juga beberapa monster yang rupanya sangat aneh dan sepertinya sangat ganas. Dari tempat itu, kemudian Quagmire pun muncul. Ia berkata, "Kenapa gelap sekali di sini, di mana orang-orang yang biasa menyambutku?" Quagmire memanggil dua nama, "Cornisa, Velore, kalian di mana?" Sewaktu Quagmire datang dan masuk ke dalam sana, tiba-tiba saja sebuah lampu tembak pun menyoroti wajahnya. Ia pun terkejut dan bingung. Astaga, apa ini? Apakah Kaisar membawa pasukan masuk dan untuk menangkapku? Namun sepertinya dugaan itu pun salah. Lalu lampu pun kemudian menyala dan semua orang pun nampak memberikan selamat pada Quagmire. Di sana ada seorang wanita yang bernama Cornisa Deon, seorang pendeta tanpa pangkat yang mengaku sebagai Nyonya Quagmire dengan keahlian memasak yang bisa membuat sebagian besar pria jatuh cinta padanya. Dan Cornisa ternyata adalah istri dari Quagmire dengan membawakan sebuah kue ulang tahun lengkap dengan lilin berbentuk Quagmire di atasnya. Cornisa meminta Quagmire untuk meniup lilin tersebut. Quagmire lalu berkata, hanya orang bodoh yang begitu peduli dengan hari kelahirannya sendiri. Cornisa pun lalu menjawab, tapi istri akan peduli selalu dengan ulang tahun suaminya. Hei Cornisa, berapa kali aku harus memberitahumu, pernikahan kita hanyalah penyamaran untuk misi, tak lebih dari itu. Suamiku terlihat tampan jika sedang marah, tapi Paus sendiri yang memimpin pernikahan kita waktu itu. Iya, itu memang benar, tapi semua itu hanya untuk membuat penyamaran kita lebih meyakinkan. Jangan sebut-sebut lagi lelucon itu, aku tidak suka. Cobalah sepotong, aku yang memanggangnya sendiri. Sudah makan, kau jangan ngomel terus, ujar Cornisa kepada Quagmire. Kau ini cerewet sekali Cornisa, selama kau tidak menggangguku, aku akan mencobanya. Tunggu, kenapa sepertinya ada yang kurang jumlah potongan kue ini? Ternyata setelah diamati, sepotong kue telah hilang dari bentuk aslinya. Lalu Cornisa menunjuk ke arah depan dan Quagmire pun mengikuti apa yang Cornisa tunjuk. Ia lalu berkata, Hua telah mengambilnya saat baru keluar dari oven. Jadi maaf ya suamiku. Hua pun di sini yang menyadari jika aksinya telah ketahuan oleh Quagmire dan juga Cornisa. Ia pun menegaskan, apa yang kalian lihat? Ini adalah kueku. Aku sudah menandainya dengan ingusku. Ini ambil saja jika kalian mau. Kalian ada yang mau guys? Kue campur ingus dari Hua. Oke, lanjut lagi. Sosok menyeramkan ini bernama Hua Uskup tanpa pangkat, wakil rektor Universitas Edwin, sudah dicopot dari jabatannya, penggiat kelas pagi. Quagmire pun tidak mempermasalahkan potongan kue itu yang telah dicuri oleh Hua. Kemudian ia pun mencoba untuk menawari kuenya itu pada seseorang. Tidak ingin mencoba sepotong, Rektor Velor. Mohon maaf jika caraku kurang sopan, tapi bukankah berbagi sepotong kue ulang tahun siswa adalah tradisi yang bisa kau lakukan sebagai seorang rektor? Bukankah begitu? Rektor itu pun hanya diam.
dan tidak menggubris perkataan dari Kue Mayer. Ia lalu berkata, "Aku sudah tidak pantas lagi disebut sebagai seorang rektor, dan kau Kue Mayer, kau juga bukan lagi muridku, jadi biasalah bersikap santai." Sosok ini bernama Farrell Wisaudon, susah banget namanya, uskup tanpa pangkat, mantan rektor Universitas Erwin, dan penggiat lari saat istirahat. Farrell kembali menjelaskan, "Sejak kau membunuh teman sekelasmu, kau sudah bukan lagi anggota Universitas Erwin." Sewaktu Farrell sedang berbicara bersama dengan Kue Mayer, seseorang pun di sana berkata, "Saatnya menyanyikan lagu ulang tahun." Kemudian ia pun menyanyi lagu ulang tahun untuk Kue Mayer. Kue Mayer yang tak suka dengan hal itu, ia pun menunjuk ke arah orang itu, seakan memberi isyarat, "Jika sebaiknya kau diam, aku sedang berbicara dengan Rektor Farrell." Kue Mayer kembali melanjutkan pembicaraannya dengan Farrell setelah orang itu diam. Dia mendengkur, menggertakkan giginya, bahkan bermutasi di bawah selimut. Jadi kurasa aku harus segera mengambil tindakan sebelum orang bodoh itu membuatku gila. Jadi aku tidak salah jika harus membunuhnya. Dengan tegas, Feller bertanya pada Kue Mayer, "Kue Mayer, apa kau tidak menyesal telah membunuhnya?" Kue Mayer menjawab, "Aku tidak pernah menyesal telah membunuhnya, karena itu adalah suatu hal yang pantas untuk ia dapatkan. Satu-satunya penyesalanku adalah mengapa aku tidak segera mengambil keputusan." Dan sepertinya perkataan Kue Mayer tersebut yang berkata jika ia telah menyesal karena terlambat mengambil keputusan disalahartikan oleh Cornisa. Wah, apakah ini hujan bunga mawar dari Tuan Kue Mayer untukku? Akhirnya dia mengakui kalau dia itu sebenarnya mencintaiku. Kembali Kue Mayer berkata pada Tuan Feller, "Tuan Feller, bagaimanapun juga kau adalah seorang rektor, dan kau juga sudah menjadi seorang orang dalam. Selama kau bisa bekerja dengan tenang, itu yang paling penting untukku. Bukannya aku tidak ingin bekerja dengan tenang, akan tetapi masalahnya adalah data meteor masih membutuhkan waktu beberapa waktu lagi, juga eksperimen untuk dikonfirmasi. Itu artinya aku masih butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya. Kalau begitu, kuharap kau akan segera untuk memperbaikinya dengan cepat. Aku tahu kau menyelamatkan satu kelas siswa dengan dalil eksperimen. Jika kau tidak menyelesaikan sebelum tentara masuk, maka aku tidak keberatan mendidik beberapa siswa lagi untukmu. Itu sungguh seru dan mengasihkan." Dalam perbincangannya bersama dengan Feller, tiba-tiba saja Hua pun naik ke atas meja. Ia pun seakan menuju ke sesuatu. Ia lalu berkata, Hua mengatakan, "Beri aku kue, beri aku kue, aku ingin kue itu. Cepat berikan aku kue." Kue Mayer dan juga Feller yang mengira semula jika Hua bersikap biasa saja dan tak perlu ada yang dikhawatirkan. Tiba-tiba saja mereka pun sadar jika Hua bertingkah layaknya seperti pada musuhnya sendiri. Hua mengeluarkan beberapa teknik sebagai berikut untuk mendapatkan kue dari Kue Mayer. "Aku tidak menyangka sama sekali orang gila ini berani menggunakan teknik ini pada kubunya sendiri. Celaka sekali. Feller, bawa dia ke area penelitian. Cepat, jangan biarkan dia di sini. Aku tidak ingin lagi melihat orang ini." "Baiklah, semuanya untukmu. Hua, silahkan ambil, jangan malu-malu." Hua pun sangat senang sekali karena akhirnya ia mendapatkan apa yang ia mau, yaitu kue ulang tahun dari Kue Mayer. Hal itu pun membuat Kue Mayer menjadi sangat pusing karena ia tak menyangka ada insiden semacam ini pada pertemuannya kali ini bersama dengan Feller. "Bagaimana mungkin aku bisa membangkitkan gereja dengan orang-orang bodoh semacam mereka? Begitu dunia baru terwujud, tidak ada satupun dari orang-orang bodoh ini yang akan hidup pastinya. Kalau begitu baiklah, aku harus menunggu waktu saja, karena mereka pasti nantinya akan mati dengan sendirinya." Dalam ambisinya tersebut, Kue Mayer pun lalu mendapati jika ada anggotanya yang lain sedang melapor. "Bos Kue Mayer,
aku membawa barang yang kau minta. Jadi kuharap Anda sudah sabar untuk menunggu." Sontak saja, wajah kue Mayer yang tadinya sedikit masam, kini sudah berseri-seri kembali setelah mendengar laporan itu. Yang rupanya tak hanya satu makhluk, mereka terdiri dari 3 makhluk sekaligus. Makhluk yang pertama berbadan kecil, sepertinya ia adalah seorang pria. Ia berkata, "Bisakah aku kembali membaca sekarang? Aku agak takut di tempat gelap seperti ini." Lalu makhluk tinggi besar itu, ia juga menyampaikan pendapatnya. "Bos, beberapa tubuh setengah mati. Aku telah menghancurkan tulang-tulang mereka sesuai dengan permintaanmu." Lalu terakhir seorang wanita kecil, ia juga menyampaikan pendapatnya. "Jadi, bisakah pekerjaan bodoh ini diserahkan kepada orang lain? Lain kali. Ini benar-benar pekerjaan yang sangat bodoh." Kita kenalan dulu yuk sama 3 makhluk ini. Makhluk tinggi besar yang berwajah tengkorak, ia bernama Bear the Black Guard, kepala tim keamanan. Tidak ada kesempatan untuk keluar bermain bola basket dengan dia di sekitar. Lalu yang kedua, makhluk pembaca buku yang menyerupai laki-laki. Ia bernama Butler the Brockworm, siswa sekolah menengah, menangis karena cerita hantu. Mudah mengaku hanya sekali saja. Dan terakhir ada si wanita tengil ini, bernama Modak the Light Devourer, siswa sekolah menengah, menakut-nakuti Butler dengan cerita hantu lebih dari sekali. Kue Mayer berkata pada 3 orang itu, "Kerja bagus, tapi kau tidak punya waktu untuk mengeluh. Jadi lanjutkan pekerjaan setiap yang aku perintahkan. Kau harus menempatkan tubuh-tubuh ini di bawah tanah sebelum pengawal kerajaan masuk dan menemukan mereka." Lalu mata Butler pun meledak-ledak sewaktu ia melihat ada kue ulang tahun di atas meja. "Wah, kue ulang tahun. Bisakah aku memakannya, bos? Keluargaku tidak pernah merayakan ulang tahunku. Mungkin mereka sudah lupa." Pada akhirnya kue Mayer pun mempersilahkan untuk Butler makan, dan ia pun makan bersama dengan Modak. "Makan saja Tuan Kue Mayer. Tidak mungkin mempermasalahkan 2 siswa. Jika kau ingin makan, makanlah. Baiklah, anggap saja itu sebagai hadiah untuk kalian, karena kerja kalian sudah rapi." Pada Ber, Kue Mayer memberikan tugas. "Ber, tempatkan tubuh-tubuh itu di dekat terowongan pintu masuk. Aku akan mengatur beberapa pengikut untuk mengalihkan perhatian mereka di sekitar sini. Kau hanya tunggu di ujung terowongan saja. Bunuh siapa saja yang kau lihat di sana." Dengan sangat siap, Bur pun mengerti dengan semua apa yang diperintahkan oleh Kue Mayer. "Mengerti Tuan, orang luar dilarang masuk. Begitu kan intinya dari maksud Anda? Baiklah, Butler, kau harus jaga perpustakaan. Aku sudah memblokir semua jalan lain. Jika mereka ingin masuk, mereka harus lewat perpustakaan." "Ya, baiklah. Aku mengerti, bos. Wah, kue ini enak sekali. Apakah ini buatan Kak Cornisa? Kau beruntung bisa menikah dengannya." Kue Mayer pun menjadi marah. "Berapa kali aku harus bilang kalau kami bukanlah pasangan yang sebenarnya." "Ah, sudah-sudah. Dan kau Modak, kau jaga saluran pembuangan. Itu satu-satunya jalur menuju untuk menghubungkan ke laboratorium inti. Jika terjadi masalah, gunakan kemampuanmu untuk menghancurkan jalur itu segera. Kau mengerti?" Tapi nampaknya Modak pun enggan disuruh oleh tuannya Kue Mayer. Modak berkata, baiklah, aku tahu, sungguh cerewet sekali kau ini sebagai atasan." Yang kemudian, seekor nyamuk pengintai pun kembali ke hadapan Kue Mayer. Hal itu pun membuat Kue Mayer menjadi bingung. Kenapa nyamuk pengintai kembali begitu cepat? Apakah ada masalah? Ada apa? Apa pengawal kerajaan sudah datang? Itulah yang ditanyakan oleh Cornisa pada Kue Mayer. Kue Mayer menjawab, "Tidak, bukan pengawal kerajaan. Orang-orang ini lebih menarik daripada pengawal kerajaan." Dengan memakan seekor nyamuk pengintai yang mendekat ke arahnya tadi, Kue Mayer pun akhirnya tahu ini adalah sekelompok orang yang melakukan kemurtatan, yang coba untuk datang dan ingin menghabisiku. Lalu kemudian suara langkah kaki pun terdengar seakan mendekat ke arah tempat Kue Mayer berada sekarang. Yang terpenting, jika pria itu sekarang telah datang, baguslah, aku tidak usah susah payah untuk mencarinya, karena akhirnya dia yang datang sendiri ke tempatku. Di luar tempat itu, beberapa orang pun turun dari kereta kuda yang mereka kendarai. Rupanya, orang-orang itu adalah The Man, Fogg, Dante,
dan juga Santu. Entah Valkyrie ada di sana atau tidak, tapi sejauh ini baru mereka semualah yang terlihat dan diceritakan pada chapter kali ini, yang kemungkinan saja Valkyrie tidak ikut dan ia hanya memantau menunggu hasilnya. Dante dan yang lainnya telah berhasil membunuh seorang Quagmire. Tapi sebenarnya guys, kalau kita ikutin dari chapter satunya gitu, yang punya masalah ini kan si Quagmire sama si Dante gitu kan. Tapi kenapa yang lainnya juga pada ikut gitu? Nggak tahu apakah mereka tuh cuma ngawal atau ngebantuin si Dante gitu kan. Karena ya nggak jauh juga. Karena gini loh, di chapter manhwa ini kurang real gitu, kurang akurat dan kurang detail untuk penjelasannya. Bukan Bang Castellonya yang jelasin, tapi memang si penulis ini kayak kurang total aja gitu loh, ngasih rinci awalnya gimana. Sehingga karena hal itu membuat Bang Castello jadi mengalami keterbatasan buat menjelaskan manhwa ini secara detail pada kalian semua. Ya semoga aja nanti untuk chapter selanjutnya diperbaiki lagi ya. Oh ya guys, chapter ini udah tamat sampai di sini. Maksudnya tamat itu belum dirilis lagi buat chapter terbarunya. Ya semoga aja cepet rilis, nanti biar kita langsung gas. Sekali lagi buat kalian semua, Bang Castello saranin buat baca manhwa ini secara lengkap di website resmi kesayangan kalian seperti Webtoon, terus ya pokoknya website kesayangan kalian, tempat kalian biasa baca manhwa. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Castello Saga Manhwa yang bertugas, yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Castello pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. BTW guys, kita gas manhwa apa ya di sini? Si Suyang atau si Ye Junlin? Nanti kalian tulis komentar di bawah ya. Kalian suka yang mana? Suyang dulu atau Ye Junlin dulu?